Dalam citra medis, kualitas visual bukan sekadar soal gambar yang enak dilihat. Kualitas ini langsung memengaruhi seberapa akurat kita bisa membaca jaringan, mengenali kelainan, dan mengambil keputusan klinis. Masalahnya, banyak modalitas pencitraan membawa noise yang mengganggu. Salah satu yang paling penting adalah speckle noise, karena ia bisa menutupi detail halus yang justru sangat dibutuhkan dalam analisis medis. Di video ini, kita akan melihat mengapa speckle noise sulit ditangani, bagaimana algoritma berkembang untuk mereduksinya, dan kenapa menjaga detail jaringan tetap utuh itu sangat penting secara klinis. Citra medis membawa tantangan yang berbeda dari foto biasa. Yang kita lihat bukan objek sederhana, tetapi lapisan, batas, dan pola jaringan yang sering sangat rapat dan saling berdekatan. Sedikit perubahan intensitas saja bisa berarti perbedaan antara jaringan normal dan area yang patut dicurigai. Karena itu, kontras yang baik sangat penting agar struktur yang relevan tetap terbaca. Tantangan ini makin besar pada modalitas seperti ultrasonografi atau USG dan optical coherence tomography atau OCT. Keduanya sangat berguna, tetapi juga rentan terhadap pola noise yang khas. Pada USG, noise dapat mengaburkan batas antar jaringan yang seharusnya membantu pembacaan anatomi. Pada OCT, noise bisa mengganggu lapisan halus yang penting untuk evaluasi detail mikrostruktur. Jadi persoalannya bukan hanya ada atau tidak ada noise. Persoalannya adalah bagaimana mempertahankan informasi biologis yang halus saat sinyal yang kita butuhkan bercampur dengan gangguan yang tampil sangat mirip di layar. Sekarang kita definisikan dulu speckle noise. Ini adalah pola noise bertekstur granular, seperti bintik-bintik acak yang sering muncul pada citra berbasis gelombang seperti USG dan OCT. Speckle bukan sekadar gangguan elektronik acak. Pola ini muncul ketika gelombang yang dipantulkan dari banyak struktur kecil di jaringan saling berinterferensi, lalu menghasilkan variasi intensitas yang tampak kasar pada citra. Karena jaringan biologis tidak homogen, pantulan yang diterima sistem juga sangat beragam. Itulah sebabnya speckle bisa menyebar mengikuti karakter interaksi gelombang dengan mikrostruktur jaringan. Masalahnya, pola granular ini sering menempel pada area yang justru ingin kita baca dengan cermat. Batas organ bisa tampak kurang tegas, dan transisi antar jaringan menjadi lebih sulit dibedakan. Lesi kecil juga bisa tersamarkan atau bentuknya tampak berubah. Dalam konteks diagnosis dini, kehilangan detail seperti ini sangat berarti karena petunjuk awal sering muncul sebagai perubahan yang sangat halus. Jadi speckle noise itu paradoksal. Ia berasal dari proses pembentukan citra itu sendiri, tetapi pada saat yang sama dapat menghalangi informasi anatomi yang paling ingin dipertahankan. Saat kita melakukan denoising, ada dua tujuan yang selalu saling tarik-menarik. Kita ingin noise turun sebanyak mungkin, tetapi kita juga harus menjaga informasi penting agar tidak ikut hilang. Kalau algoritma terlalu agresif, citra memang terlihat lebih bersih. Namun, tepi yang menandai batas anatomi bisa ikut melunak, seolah-olah struktur biologisnya sendiri tersapu. Sebaliknya, kalau algoritma terlalu berhati-hati, detail tetap ada, tetapi noise masih menumpuk. Hasilnya, pembacaan citra tetap melelahkan, dan pemisahan antara sinyal dan gangguan tidak banyak membaik. Yang paling sulit adalah menjaga tepi, batas anatomi, dan tekstur halus pada saat yang sama. Ketiganya sering menjadi petunjuk klinis untuk memahami bentuk, ukuran, dan sifat suatu jaringan. Misalnya, perbedaan tipis pada kontur lesi atau ketebalan lapisan bisa menentukan apakah temuan tampak wajar atau perlu perhatian lebih lanjut. Itu sebabnya denoising tidak bisa dinilai hanya dari tampilan yang lebih halus. Dengan kata lain, denoising yang baik bukan yang paling menghaluskan gambar.
Denoising yang baik adalah yang membersihkan noise, sambil tetap setia pada detail biologis yang benar-benar ada. Perkembangan algoritma denoising bisa dilihat sebagai perjalanan dari aturan sederhana menuju model yang semakin mampu memahami struktur citra. Setiap tahap muncul untuk menjawab kelemahan tahap sebelumnya. Pada tahap awal, banyak pendekatan mengandalkan filter klasik seperti median, Lee, dan Frost. Metode ini relatif intuitif dan komputasinya ringan, sehingga praktis untuk pemrosesan dasar. Median filter cukup baik untuk meredam gangguan tertentu, tetapi bisa mengurangi ketajaman detail. Lee dan Frost lebih sadar terhadap karakter statistik speckle, namun tetap menghadapi batas saat struktur jaringan sangat kompleks. Lalu hadir pendekatan berbasis model seperti Partial Differential Equation atau PDE serta wavelet. Di sini tujuan denoising menjadi lebih selektif, bukan hanya menghaluskan tetapi mencoba memisahkan noise dari struktur yang bermakna. Metode-metode ini biasanya memberi kontrol yang lebih baik terhadap preservasi tepi dan detail lokal. Namun, sebagai gantinya, desain parameter dan proses optimasinya sering lebih rumit dibanding filter klasik. Tahap berikutnya adalah deep learning. Ketika model tidak lagi hanya mengikuti aturan yang dirancang manual, tetapi belajar langsung dari banyak contoh citra bernoise dan citra target yang lebih bersih. Keunggulannya, model dapat menangkap pola nonlinear yang sulit dijelaskan dengan aturan sederhana. Ini sering memberi hasil yang lebih baik dalam menjaga detail, terutama pada kasus yang sangat bervariasi. Tetapi tidak ada solusi yang sepenuhnya gratis. Semakin canggih metodenya, biasanya semakin besar kebutuhan data, komputasi, dan validasi. Jadi trade-off antara kecepatan, kompleksitas, dan preservasi detail tetap menjadi pusat pertimbangan. Salah satu pendekatan yang sangat penting dalam sejarah denoising adalah anisotropic diffusion, yang juga sering dikaitkan dengan model Perona-Malik. Ide utamanya elegan, yaitu menghaluskan citra secara tidak merata. Berbeda dari smoothing biasa yang bekerja hampir ke semua arah dengan kekuatan serupa, anisotropic diffusion membuat proses difusi bergantung pada perubahan intensitas lokal atau gradient di dalam citra. Di area yang relatif homogen, gradient cenderung kecil. Di sana algoritma membiarkan proses penghalusan berjalan sehingga variasi acak yang mirip noise dapat ditekan. Namun ketika algoritma mendeteksi gradien yang besar, seperti pada tepi jaringan atau batas anatomi, proses difusinya dikurangi atau dihentikan. Dengan begitu, struktur penting tidak ikut blur. Prinsip ini sangat relevan secara klinis, karena banyak keputusan bergantung pada ketajaman kontur, transisi lapisan, atau batas antara jaringan sehat dan area yang mencurigakan. Tentu performanya sangat dipengaruhi oleh pemilihan parameter dan jumlah iterasi. Jika terlalu lemah, noise masih tertinggal. Jika terlalu kuat, detail halus bisa tetap terkorbankan. Meski begitu, anisotropic diffusion tetap menjadi tonggak penting karena ia menunjukkan bahwa denoising yang cerdas harus membedakan area yang boleh dihaluskan dan area yang harus dilindungi. Pendekatan deep learning membawa perubahan besar karena model tidak lagi hanya mengandalkan rumus denoising yang ditentukan sebelumnya. Model belajar dari data untuk mengenali pola noise dan pola anatomi secara bersamaan. Arsitektur seperti U-Net memanfaatkan jalur encoding dan decoding untuk menangkap konteks global sekaligus mempertahankan detail lokal. Ini sangat berguna ketika citra medis punya struktur bertingkat dan batas yang halus. DNCNN atau Denoising Convolutional Neural Network dirancang untuk mempelajari residual noise. Alih-alih menebak seluruh citra bersih dari nol, model belajar memperkirakan komponen gangguannya lalu mengurangkannya.
Ada juga Generative Adversarial Network atau GAN yang mendorong hasil denoising tampak lebih realistis melalui proses belajar antara generator dan diskriminator. Pendekatan ini bisa membantu menjaga kesan struktur yang alami. Yang paling menarik, model-model ini berusaha mempelajari mana pola speckle yang acak dan mana tekstur anatomis yang benar-benar membawa informasi. Itu adalah pemisahan yang sangat sulit jika hanya mengandalkan aturan tetap. Namun kemampuan ini datang bersama tantangan baru. Model membutuhkan data latih yang representatif, target yang andal, dan evaluasi ketat agar hasil yang tampak bagus tidak justru mengubah makna klinis citra. Jadi dalam deep learning, pertanyaannya bukan hanya apakah noise berkurang. Pertanyaannya juga apakah jaringan yang tampak lebih bersih itu masih setia pada anatomi pasien yang sebenarnya. Setelah algoritma bekerja, kita tetap perlu bertanya secara objektif apakah hasilnya benar-benar lebih baik. Penilaian visual saja tidak cukup karena citra yang tampak halus belum tentu mempertahankan informasi klinis. Salah satu metrik yang sering dipakai adalah PSNR atau Peak Signal to Noise Ratio. Secara sederhana, metrik ini memberi gambaran seberapa dekat citra hasil denoising terhadap citra referensi dari sisi kesalahan intensitas. Nilai PSNR yang lebih tinggi biasanya menunjukkan rekonstruksi yang lebih baik. Tetapi PSNR tidak selalu peka terhadap apakah struktur penting secara visual masih terasa alami atau justru sudah berubah. Karena itu, SSIM atau Structural Similarity Index Measure sering menjadi pelengkap yang sangat penting. SSIM menilai kemiripan struktur termasuk pola lokal, luminansi, dan kontras antar area citra. Dalam konteks medis, ini relevan karena kita tidak hanya peduli pada piksel yang lebih rapi. Kita peduli apakah hubungan antar struktur biologis masih terbaca dengan benar setelah noise dikurangi. Jadi evaluasi yang baik biasanya tidak bertumpu pada satu angka saja. Kita menggabungkan metrik objektif dengan pembacaan visual dan, bila perlu, pertimbangan klinis agar kualitas citra benar-benar bermakna. Pada akhirnya, pentingnya reduksi speckle noise diukur dari dampaknya pada praktik klinis, bukan hanya dari citra yang tampak lebih bersih di layar. Ketika detail jaringan lebih jelas, akurasi diagnosis bisa meningkat. Dokter atau analis memiliki dasar visual yang lebih kuat untuk membedakan temuan normal, variasi anatomi, dan tanda kelainan. Efeknya juga terasa pada pipeline kecerdasan buatan medis. Model segmentasi, klasifikasi, atau deteksi biasanya bekerja lebih stabil ketika input citranya tidak terlalu dibebani noise yang menyesatkan. Bagi tenaga medis, citra yang lebih mudah dibaca juga dapat mengurangi kelelahan visual. Ini penting ketika mereka harus meninjau banyak kasus dan tetap menjaga konsistensi interpretasi. Yang tidak kalah penting, reduksi noise yang tepat membantu menekan risiko false positif dan misdiagnosis. Noise yang tampak seperti struktur nyata bisa memicu alarm yang salah, sementara detail yang hilang bisa menyembunyikan masalah sebenarnya. Karena itu, kualitas denoising selalu berhubungan dengan keselamatan keputusan. Semakin setia citra pada informasi biologis, semakin kuat pula dasar untuk tindakan klinis yang tepat. Jadi, mereduksi speckle noise bukan sekadar mempercantik citra. Tujuan utamanya adalah menjaga agar informasi klinis, tepi anatomi, dan detail jaringan tetap bisa dipercaya saat dianalisis. Kalau sebuah citra terlihat lebih bersih, pertanyaan terbaiknya adalah ini: apakah detail biologisnya masih utuh, dan apakah keputusan klinis kita menjadi lebih yakin karena itu? Itulah sudut pandang yang perlu kita bawa setiap kali menilai algoritma denoising pada citra medis.